Cerita ini aku alami saat aku berencana untuk berkunjung ke kota Jambi. Kejadiannya di tahun 2007. Jadi udah cukup lama ya. Tapi karena cerita ini cukup serem, semua detailnya masih aku ingat banget. Jadi waktu itu aku memang sendirian naik mobil dari Jakarta menuju Jambi. Dan singkatnya, setelah melewati rute jalan yang cukup panjang dari Jakarta ke Pelabuhan Merak, terus nyebrang sampai Pelabuhan Bakauheni, semua masih berjalan lancar. Hingga akhirnya, sampailah aku di salah satu ruas jalan lintas Sumatera. Waktu itu udah cukup malam, mungkin sekitar jam 11-an lah. Dimana saat itu menurut perhitunganku, kira-kira 4 jam perjalanan lagi aku bakalan sampai Jambi. Tapi entah gimana ceritanya, kalau diperhatiin situasi di luar sana kok beda, asing gitu. Kayak semacam jalan yang baru banget aku lihat. Wah, jangan-jangan aku tadi salah belok nih, pikirku. Karena memang sebelumnya ada beberapa simpangan yang aku lewati. Dan kalau ngelihat situasi sekarang sih, iya, aku kayaknya salah belok. Tapi ya nggak tahu juga di persimpangan jalan mana pastinya aku salah. Pokoknya yang jelas ini tuh bukan rute jalan yang seharusnya aku lewati. Dan jujur juga aku nggak tahu pasti ini daerah mana. Karena rasanya asing banget. Wah, fix nih aku kesasar, pikirku. Dan karena gak mau semakin melenceng dari rute, aku pun memutuskan untuk berhenti dulu. Coba berpikir tenang dan mulai mencari solusi. Aku pun mulai memperhatikan kiri dan kanan jalan. Siapa tahu aja ada orang yang bisa aku tanyain. Tapi karena udah malam dan keadaan di luar juga kayaknya kebanyakan kebun-kebun serta tanah kosong, aku pun memutuskan untuk jalan pelan-pelan. Dan di situ aku mulai agak khawatir ya. Karena sepertinya aku ada di daerah pelosok. Untunglah gak lama dari situ, aku nemu satu warung kecil yang kayaknya masih buka. Karena kelihatan masih ada lampu yang nyala. Dan warung kecil itu menjadi satu-satunya bangunan di daerah pelosok kebun-kebun ini. Karena bener-bener kiri kanan itu semuanya kebun. Terus ini tuh nyempil ada warung kecil. Wah, di situ aku benar-benar bersyukur dan lega banget. Pelan-pelan, aku pun menepi menuju warung itu. Dan emang benar, warungnya masih buka. Tapi si pemiliknya ini kayak lagi siap-siap buat nutup. Jadi si bapaknya ini emang lagi beres-beresin barang gitu. Tapi begitu bapaknya ngeliat aku datang, dia kayak berhenti terus nunggu aku gitu. Dan mungkin karena beliau ini kasihan ngeliat aku yang saat itu kelihatan banget capek dan bingungnya, beliau ini kemudian menunda untuk menutup warungnya dan mempersilahkan aku untuk istirahat. Akhirnya, aku pun memesan segelas kopi. Setelah itu kami pun berbincang. Mungkin adalah aku 1 jam di situ. Mas ini mau kemana malam-malam begini? Saya mau ke Jambi, Pak. Walah, masih jauh itu mas. Lanjut besok aja. Lagi pula jalur depan situ agak rawan mas. Suka ada orang jahat, kata si bapak. Duh, gimana ya pak? Saya juga gak tahu daerah ini. Mungkin bapak ada tahu hotel atau penginapan dekat-dekat sini? Tanyaku. Dan si bapak itu kayak mikir bentar gitu sebelum menjawab pertanyaanku. Wah, kalau hotel sih gak ada mas. Tapi kalau penginapan yang biasa aja ada. Jaraknya juga gak jauh dari sini, jawabnya. Wah, boleh tuh pak. Bangunannya gede gak pak? Tanyaku. Gak terlalu gede sih mas, tapi kamarnya banyak. Oh, gitu ya pak. Iya, itu tempatnya di ujung tikungan panjang itu. Adanya di sebelah kiri jalan. Memang agak gelap di sana, jadi harus benar-benar lihatnya. Soalnya kalau meleng bisa-bisa kelewatan, jelas si bapak. Oh, iya pak. Coba deh nanti saya cari deh pak. Makasih ya pak, jawabku. Dan gak lama dari perbincangan itu, si bapak mulai lagi melanjutkan kegiatannya tadi, yaitu beres-beres barang bersiap untuk menutup warungnya. Karena memang malam juga semakin larut. Dan
aku bisa dibilang sebagai pelanggan terakhirnya. Dan lagi beliau ini udah baik banget nemenin aku selama 1 jam di sini. Setelah itu, aku pun mematikan rokok yang sebenarnya masih ada setengah dan menyeruput sisa kopi yang masih ada di gelas. Lalu ngasih gelas itu buat diberesin juga. Saya pulang dulu ya mas, hati-hati kalau nanti mau lanjut jalan. Oh iya pak, makasih pak. Kalau masnya masih mau duduk di sini sih, ya nggak apa-apa, silahkan aja, katanya lagi. Kemudian si bapak itu pergi meninggalkan aku sendirian dalam gelap di depan warungnya. Iya, gelap banget, soalnya lampunya emang dimatiin. Dan si bapak itu berjalan ke arah berlawanan dengan jalan yang akan aku tuju nantinya. Beberapa menit setelahnya, aku benar-benar sendirian. Tapi belum pengen beranjak juga. Bahkan sekali lagi, aku justru nyalain rokok. Sebatang lagi lah, batinku. Sambil ngerokok itu, aku sambil ngeliat-liat sekitar. Tapi ya hanya kebun yang lebih mirip hutan aja yang ada. Gak ada bangunan apa-apa lagi. Pokoknya hanya ada pohon-pohon dan jalan yang sepi banget. Bahkan kayaknya selama kurang lebih 1 jam sejak pertama aku mampir di warung ini, gak ada satupun kendaraan yang kelihatan lewat. Mau itu motor, mobil, atau kendaraan besar. Gak ada, kosong. Entah memang ini jalur yang jarang dilewati kendaraan atau emang kebetulan lagi sepi aja. Dan karena rokok juga udah habis, terus udara juga makin dingin, aku pun memutuskan untuk mencari penginapan yang dikatakan si bapak tadi. Aku pikir mungkin emang aku lebih baik istirahat dulu daripada maksain lanjut. Akhirnya pelan-pelan aku kendarain lagi mobilku. Waktu itu aku bener-bener awas banget bawa mobilnya. Karena kata si bapak kalau aku meleng dikit bakal kelewatan itu penginapan. Jadi aku pelan-pelan aja sambil bener-bener lihat keadaan sekitar. Terus ya, gak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh ngerasa takut gitu. Padahal dari tadi juga sendirian. Dan tadi biasa-biasa aja. Tapi ini tuh beda. Kayak aneh aja perasaan. Apalagi kan di luar juga beneran sepi banget ya. Masih hutan-hutan gitu. Kalaupun ada bangunan, itu juga kayak bukan rumah. Hanya semacam gubuk aja. Terus ya, jalannya itu sepi banget. Sepi yang bikin jiper, bikin merinding gitu. Duh, pokoknya makin mantep lah aku buat cari penginapan aja. Lalu sekitar 5 menit perjalanan, akhirnya aku nemuin juga si tikungan panjang yang disebutkan si bapak warung. Dan harusnya penginapannya ada di sekitar situ. Tikungan ini tuh cukup panjang dan tajam, bahkan nyaris membentuk setengah lingkaran. Dan aku pelan-pelan banget nyusurinnya. Tapi sampai tikungan habis, aku belum juga melihat adanya tanda-tanda penginapan di sana. Mana sih losmennya? Gumamku. Karena emang beneran gak ada apa-apa. Bahkan sekedar pelang nama atau lampu kecil di area situ aja gak ada. Padahal tikungan udah terlewati. Dan di tengah-tengah pencarian itu tiba-tiba gerimis. Wah, jarak pandang yang tadinya udah kehalang gelap makin gak jelas lagi karena hujan ini. Dan di situ aku mulai agak resah. Untunglah gak lama aku melihat ada sedikit cahaya lampu di sebelah kiri. Dan letaknya itu agak jauh dari jalan. Itu apa ya penginapannya? Gumamku. Dan setelah semakin dekat, ternyata emang ada bangunan. Serta beberapa lampu kecil yang menerangi. Beberapa belas meter kemudian, aku melihat ada jalan kecil yang berbelok ke kiri. Dan jalan itu menuju ke bangunan tadi. Aku pun berbelok ke jalan itu. Dari situ, kira-kira 30 meter kemudian ada sebuah gerbang. Nah, saat itulah aku dapat melihat bentuk dari bangunan itu. Bangunannya nggak terlalu besar, tapi bentuknya melebar. Dan terlihat banyak pintu di sebelah kanan kirinya. Sedangkan di bagian tengahnya semacam bangunan utama. Kayaknya sih dugaanku benar. Ini adalah penginapan yang dimaksud bapak warung tadi. Karena ada papan lusuh berukuran tidak terlalu besar tergantung di dinding bangunan utama. Tulisannya Losmen Melati. Sekilas bentuk losmen ini klasik banget dan punya halaman parkir yang cukup luas. Mungkin bisalah menampung hingga belasan kendaraan. Dan di bagian sebelah kanan pojok
aku melihat ada 2 buah kendaraan yang terparkir bersebelahan. Tapi karena jaraknya masih terlalu jauh, aku belum tahu jenis atau merek mobilnya dengan jelas. Setelah yakin kalau benar ini losmennya, aku pun memarkirkan mobil lalu berniat turun untuk menuju lobi. Dan kalau dilihat dari bentuk bangunannya, kayaknya si lobi ini ada di bangunan yang ada di tengah-tengah. Makanya, aku pun berlari kecil menuju ke sana. Karena hujan yang tadinya gerimis mulai agak deras. Nah, pas lagi lari ini, sekilas aku perhatiin kok losmen ini kayak nggak keurus ya. Karena rumput di halamannya itu kayak udah tinggi panjang-panjang gitu. Terus banyak banget daun-daun kering yang berserakan. Kayak udah lama nggak disapu gitu. Tapi ya udahlah, aku juga nggak punya pilihan lain lagi kan. Udah gitu hujannya juga mulai deras. Jadi aku beneran nggak sempat lagi mikir aneh-aneh. Tapi mau nggak mau, lagi-lagi aku merasa agak aneh setelah berhasil sampai di teras lobi. Karena menurut aku pribadi ya, untuk ukuran losmen, lampunya itu terlalu redup. Padahal bangunannya cukup besar. Jadi di sana ada 2 buah jendela nako yang memanjang ke bawah di samping pintu. Terus karena pintunya masih tertutup, aku pun mencoba mengintip ke kaca nako itu. Di dalam nggak ada orang sama sekali. Hanya ada sofa panjang yang biasa kita lihat di lobi-lobi hotel. Dan juga ada meja di depan sofa. Setelah puas memperhatikan, aku pun meraih gagang pintu lalu membukanya. Dan begitu pintu dibuka, derit suara engsel kayunya itu terdengar cukup keras. Kayak nandain kalau pintu itu cukup berat. Atau bisa jadi bunyi itu ada karena si pintu udah lama ketutup. Gak tahu deh yang mana. Pokoknya aku masuk aja. Permisi, Pak, Bu, panggilku. Tapi sepi, gak ada orang. Sambil nunggu ada yang datang, lagi-lagi aku merhatiin sekitar. Meja lobi ini bentuknya menurutku cukup unik, yaitu sebuah meja kayu besar hampir setinggi dada. Dan bentuknya seperti meja bar yang ujung sebelah kanannya itu melengkung. Lalu pintu masuknya juga unik, yaitu menggunakan pintu koboi setinggi pinggang. Pokoknya jadul banget lah. Dan ruangan sebesar ini hanya diterangi oleh 1 bola lampu yang cahayanya itu udah kayak hidup segan mati pun tak mau. Redup banget, entah emang ini konsepnya begitu atau bagaimana aku gak ngerti. Tapi walaupun remang-remang, aku masih bisa melihat keadaan sekelilingnya. Masih bisa melihat ada barang apa aja yang ada di balik meja lobi itu. Di sana ada lemari kayu besar berwarna gelap. Terus ada pintu juga di sebelahnya. Entah pintu menuju mana. Ini orangnya ada nggak sih? Kataku dalam hati. Karena aku udah agak lama di situ, tapi belum juga ada orang yang muncul. Nah, saat itu tiba-tiba aku ngeliat ada semacam lonceng kecil di dekat dinding. Lonceng dengan gagang kayu kecil sebagai pegangannya. Aku pun kemudian meraih lonceng itu, lalu menggoyang-goyangkannya. Oh, gini kali manggil orangnya ya, batinku. Dan bener aja, gak lama kemudian, pintu yang ada di balik meja lobi perlahan terbuka. Dari balik pintu, muncullah seorang bapak. Dia berkemeja putih lengan panjang dan berdasi kupu-kupu. Iya loh, dia beneran pakai dasi kupu-kupu. Kayaknya losmen ini emang mengusung konsep jadul deh. Soalnya semua yang aku lihat itu bener-bener tempo dulu banget. Perpaduan lucu sekaligus aneh menurutku. Bapak itu berpostur agak gempal, dengan kumis tebal menghias wajahnya. Malam Pak, masih ada kamar kosong? Ada. Jawab si bapak sambil tersenyum. Aduh syukurlah. Saya ambil 1 ya Pak. Berapa harganya? 20.000. Hah? 20.000? Serius? Kok murah amat? Pikirku. Beneran Pak, 20.000? Tanyaku memastikan. Dan bapak ini mengangguk sambil masih tersenyum. Ya sudahlah, mungkin harganya memang segitu. Atau mungkin lagi ada promo, pikirku. Pokoknya aku gak mau pusing mikirin harga. Aku cuma mau cepet-cepet istirahat dan tidur. Ya udah Pak, saya jadi ambil 1 kamar ya, kataku. Dan si bapak itu pun mulai sibuk mencari sesuatu. Mungkin mencari kunci. Nah, sambil menunggu si bapak, aku pun memperhatikan pintu belakang tempat si bapak itu muncul. Karena kebetulan pintunya itu masih setengah terbuka.
Dan anehnya, di balik pintu itu langsung kelihatan pohon-pohon. Lantainya bahkan juga tanah. Jadi bukan ruangan atau tempat tertutup gitu, tapi kebun. Iya, gak salah, itu kebun. Walaupun gelap, aku masih dapat melihat semuanya dengan bantuan cahaya redup dari lampu lobi. Waduh, ini belakangnya langsung kebun banget. Kebun apa hutan ya itu? Pikirku. Jadi bapaknya ini tadi nunggu di hutan gitu. Aduh, jujur ini aneh banget. Ini kuncinya. Suara bapak lobi membuyarkan lamunanku. Oh iya pak, makasih, ucapku sambil merhatiin anak kunci dengan gantungan kayu bertulis 03. Maaf pak, kamarnya sebelah mana ya? Tanyaku. Dan si bapak itu gak menjawab, tapi ngasih isyarat pakai tangan yang menunjuk ke sebelah kiri lobi. Oke, aku ngerti. Makasih ya pak, pamitku sambil jalan keluar. Dan si bapak ini lagi-lagi diem aja. Dan sebelum masuk ke dalam kamar, aku balik lagi ke mobil untuk ngambil tas serta beberapa barang. Sementara itu, hujan masih turun, makin deras malah. Nah, kalian ingat kan sama 2 mobil yang tadi di awal aku ceritakan yang parkir di sudut halaman? Ya, kali ini aku udah bisa ngelihatnya dengan jelas karena letaknya nggak jauh dari kamar yang akan aku tempati. Di situ, sekali lagi aku merasa sedikit aneh karena 2 mobil itu merupakan mobil sedan tua, mungkin mobil keluaran tahun 70-an. Yang mencolok, kondisinya itu masih kelihatan bagus banget, mulus dan mengkilap. Pokoknya kayak mobil baru keluar gitu. Padahal jelas-jelas itu mobil keluaran lama. Tapi waktu itu walau agak aneh, aku berpikir mungkin aja mereka ini emang pecinta mobil antik. Makanya walaupun mobil tua, tapi tetap baru tampilannya. Ya udah, aku pun akhirnya masuk ke dalam kamar 03. Nah, begitu pintu dibuka, langsung tercium wangi bunga. Gak tahu bunga apa, tapi yang jelas cukup menyengat. Dan karena kamar gelap banget, refleks aku cari saklar lampu di dinding samping pintu. Tapi beberapa lama aku ngeraba-raba, itu saklar gak ketemu-ketemu. Dan aroma bunga yang sedari tadi tercium, makin lama wanginya itu makin menusuk. Aduh, ini wanginya kuat banget sih, batinku. Karena jujur, aku agak terganggu. Karena aromanya itu bukan aroma yang bikin rileks gitu, tapi justru bikin gak nyaman. Dan karena itu saklar gak ketemu-ketemu juga, aku nyerah terus ngambil korek gas di dalam saku lalu nyalain. Barulah setelah itu aku bisa ngeliat seisi kamar. Di sana ada 2 kasur kecil dan sebuah meja sebagai jarak. Nah, di atas meja ada lampu. Pantes aja aku gak nemu saklar. Jadi emang ini kamar itu gak pakai lampu yang di plafon. Yang ada hanya lampu meja. Dan model lampunya itu jadul banget. Lampu meja yang ada tutup renda-rendanya gitu. Dan pas dinyalain, lagi-lagi ya cuma redup aja. Karena emang jenisnya itu kayak lampu tidur. Seterang apa sih lampu tidur? Ya kan? Waduh, ini kok jadul semua ya, pikirku. Sambil berjalan menuju kamar mandi. Toiletnya sendiri ukurannya cukup besar. Tapi lagi-lagi gak pakai lampu. Wah, walaupun kesel, aku tetap maksain diri buat buang air. Karena udah kebelet banget. Dan kamar mandinya itu juga gak kalah jadul. Ketika hampir semua losmen atau hotel udah pakai kloset duduk dan shower, ini masih pakai kloset jongkok dan bak mandi. Terus di beberapa bagiannya juga masih pakai batu-batu alam gitu. Nah, lagi asik merhatiin seluk-beluk kamar mandi yang menurutku unik. Samar-samar, aku mendengar sesuatu. Pas di belakangku kayak ada orang yang lagi ngobrol. Jadi walaupun kedengarannya hanya kayak gumaman-gumaman aja, tapi jelas banget. Kalau itu adalah suara beberapa orang yang lagi ngobrol. Dan lebih anehnya lagi, ngobrolnya itu pas banget di balik dinding kamar mandi atau di belakang losmen. Padahal kondisi saat itu lagi hujan lumayan deras. Wah, penasaran dong. Apalagi pas di atas kloset itu ada semacam jendela kecil. Dimana kalau misalnya aku ngintip dari sana, aku bisa ngeliat siapa yang lagi ngobrol selarut ini. Apalagi lama-kelamaan obrolan mereka itu kayak semakin seru gitu. Karena mulai terdengar suara cekikikan di sela-selanya. Saking penasarannya, aku pun nekat naik ke atas bak mandi agar bisa ngintip dari jendela kecil itu. Dan setelah sukses mengintip, awalnya yang terlihat hanya gelap aja.
Apalagi selain gelap, hujan. Jadi makin gak kelihatan apa-apa. Tapi karena suara obrolan itu masih aja kedengeran, akhirnya aku berusaha keras untuk mencari asal suara itu. Sampai akhirnya beberapa belas detik kemudian, pas mata udah bisa mulai beradaptasi, samar-samar aku ngeliat ada 4 orang yang lagi berdiri di bawah hujan. Mereka ini lagi berdiri hadap-hadapan sambil ngobrol. Dan jaraknya itu bener-bener hanya beberapa meter aja dari aku ngintip. Mereka ini 2 laki-laki dan 2 perempuan. Terus yang lebih aneh lagi, keempatnya mengenakan pakaian zaman dulu. Pakaian-pakaian model tahun 70-an lah. Nah, disinilah aku mulai bener-bener ngerasa yakin kalau ada yang gak beres. Siapa mereka? Terus lagi ngapain di belakang losmen? Di tengah malam ngobrol sambil hujan-hujanan. Aneh banget kan? Pokoknya banyak banget pertanyaan di kepala. Detik itu aku mulai sambung-sambungin juga ke suasana hotel ini. Karena kok semuanya matching. Jadul semua. Bangunannya, mobilnya, orang-orangnya. Pokoknya semuanya jadul. Aku kayak semacam masuk ke lorong waktu balik ke masa lalu. Dan satu-satunya yang gak senada justru aku. Nah, lagi bingung gitu, tiba-tiba salah satu dari mereka kayak sadar kalau lagi diintip. Bahkan dia kemudian menoleh ke arahku. Iya, salah satu perempuan itu noleh ke arahku. Dan dia senyum. Gemeteran aku saat itu. Apalagi satu persatu dari mereka kemudian noleh semua ke arahku. Ya Tuhan, mereka itu siapa? Batinku. Pokoknya saat itu aku bener-bener takut banget. Karena aku yakin banget, ini pasti ada yang salah. Dan lagi takut begini, lagi-lagi aku disuguhi adegan yang tidak kalah menakutkan. Dengan mataku sendiri, aku melihat keempatnya mulai bergerak. Sepertinya mereka bergerak menuju pintu belakang, atau pintu yang ada di belakang lobi losmen. Dan yang paling bikin aku takut, mereka itu gak jalan layaknya manusia, tapi melayang. Iya, mereka gak napak tanah. Wah, bener-bener ya. Pas udah ngelihat itu semua, aku makin yakin kalau losmen ini gak beres. Aku pun langsung turun dari bak mandi, lalu bergegas membereskan semua barang-barangku. Dan berniat untuk segera cabut dari tempat itu. Nah, pas lagi buru-buru masukin barang-barang itu, samar-samar aku mendengar suara lonceng yang tadi sempat aku bunyikan di lobi. Dan karena penasaran, aku pun mengintip ke jendela. Di luar, aku melihat 4 sosok tadi. Mereka itu lagi melayang dari lobi menuju 2 mobil tua yang parkir gak jauh di depan kamarku. Di situ aku bener-bener udah gemetar ketakutan. Bahkan buat nafas aja aku gak berani saking takutnya. Kemudian mereka semua masuk ke dalam 2 mobil itu. Gak lama mobil itu bergerak perlahan menuju pintu gerbang losmen. Beberapa saat setelahnya, 2 mobil antik itu hilang dari pandangan. Entah tertelan gelap malam atau memang menghilang begitu saja. Aku gak tahu dan gak mau tahu. Lalu tiba-tiba terdengar lagi suara lonceng yang tadi. Aku pun segera mundur dari jendela, ngambil tas dan barang-barangku, lalu bergerak keluar dari kamar itu. Pokoknya aku harus secepatnya pergi dari losmen itu. Nah, pas udah di luar, lagi-lagi aku dengar suara lonceng. Refleks, aku pun menoleh ke arah lobi. Dan akhirnya aku melihatnya. Di sana emang ada seseorang yang lagi berdiri di depan lobi sambil tangannya memegang lonceng kecil. Dan karena jarak lobi itu gak begitu jauh, aku jadi bisa jelas banget melihat semuanya. Sosok itu adalah bapak yang tadi aku temui di lobi. Bapak berkemeja putih lengan panjang dan berdasi kupu-kupu. Dan dia ini lagi berdiri diam sambil sesekali membunyikan lonceng. Mungkin pemandangannya biasa aja ya. Seandainya si bapak itu bertubuh lengkap. Masalahnya, si bapak ini berdiri tanpa kepala. Ya Tuhan, rasanya aku benar-benar beku seketika melihatnya. Tapi aku berjuang keras melawan rasa takutku dan berusaha untuk berlari ke arah mobil lalu tancap gas meninggalkan losmen mengerikan itu. Selanjutnya, aku berkendara secepat aku bisa menuju kemanapun, asalkan pergi dari wilayah menakutkan ini. Cerita ini bisa kalian baca sendiri selengkapnya di Twitter ya.
Nanti aku kasih linknya di deskripsi. Nama akunnya @bristory. Kalian wajib banget kepoin dan follow akunnya. Karena di sana banyak banget cerita serem yang realistis. Bukan cerita-cerita horor yang berat-berat gitu, tapi lebih ke pengalaman nyata sehari-hari. Cocok lah buat yang suka cerita serem tapi penakut macam aku. Lalu buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai, makasih banget. Kalau kalian suka, boleh klik tombol like-nya. Dan kalau berkenan, tolong bantu saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu.